Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Anisatul Kusna dari program studi PIAUD 1A. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema kodifikasi Al-Quran. Sebelum saya tayangkan videonya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang membacakan materi. Pemateri 1 ada Kak Izzah Zurida, pemateri 2 Kak Siti Anisatul Kusna, dan pemateri 3 Kak Dila Kavinalia, pemateri 4 Kak Sinta Dewi, pemateri 5 Kak Liza Dwi, pemateri 6 Kak Isnayatul. Sebelum menayangkan videonya, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumpulan dengan cara menghafal dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kedatangan wahyu merupakan sesuatu yang dirindukan oleh Rasulullah. Maka dari itu, ketika datangnya wahyu, Rasulullah langsung menghafal dan memahaminya. Maka dengan demikian, Rasulullah adalah orang yang pertama menghafal Al-Quran. Dengan cara penulisan Rasulullah SAW mengangkat para penulis wahyu Al-Quran, sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Sebagian sahabat juga menulis Al-Quran atas inisiatif pada pelepah kurma, lempengan batu, papan tipis, kulit atau daun kayu. Zaid bin Sabit berkata, "Kami menyusun Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW pada kulit binatang. Tulisan ayat-ayat Al-Quran telah ditulis oleh para sahabat-sahabat disimpan di rumah Rasulullah SAW. Mereka pun masing-masing menulis untuk disimpan sendiri. Walaupun demikian, tulisan-tulisan itu belum dibukukan dalam satu mushaf atau sebuah buku yang terpilih seperti sekarang ini, melainkan masih terserakan." Selanjutnya, kodifikasi Al-Quran pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu kodifikasi Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Yamamah yang menimbulkan banyaknya penghafal Al-Quran di kalangan sahabat yang gugur. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan untuk segera menghimpun atau mengumpulkan Al-Quran yang sementara ini berserakan di sejumlah sahabat dan dihafal, karena khawatir akan lenyap seiring dengan banyaknya penghafal yang meninggal. Pada awalnya Khalifah Abu Bakar merasa ragu untuk menerima usulan Umar bin Khattab untuk menghimpun dan mengumpulkan Al-Quran. Abu Bakar mengatakan kepada Umar, "Mengapa aku harus mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW?" Barangkali ia takut terseret oleh ide-ide dan gagasan-gagasan yang membawanya untuk menyalahi sunnah Rasulullah SAW serta membawa kepada bid'ah. Akan tetapi ia menganggap bahwa hal tersebut adalah sangat penting demi kelestarian kitab Al-Quran dan demi terpeliharanya dari kemusnahan dan perubahan, dan ketika ia meyakini bahwa hal tersebut tidaklah termasuk masalah yang menyalahi ketentuan dan bid'ah yang sengaja dibuat-buat, maka ia beritikat baik untuk mengumpulkan Al-Quran.
Akhirnya ia mengutus Zaid bin Sabit mengenai masalah ini. Mula-mula Zaid pun merasa ragu. Kemudian ia pun dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Abu Bakar dan Umar Zaid bin Sabit. Memulai tugas yang berat ini dengan bersandar pada hafalan yang ada di dalam hati para penghafal Al-Quran dan catatan yang ada pada para penulis wahyu. Kemudian lembaran-lembaran itu disimpan Abu Bakar. Setelah ia wafat pada tahun 13 Hijriah, lembaran-lembaran itu berpindah ke tangan Umar dan tetap berada di tangannya hingga ia wafat. Kemudian mushaf itu berpindah ke tangan Hafsah putri Umar. Utsman pernah meminta dari tangan Hafsah ketika pertama kali menduduki kursi khalifah. Abu Bakar memberitahu Zaid bin Sabit mengenai perang Yamamah yang dikhawatirkan akan menelan banyak korban dari kalangan Qurra sehingga sebagian Al-Quran akan musnah. Abu Bakar mengutus Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran dan menulis kembali pada lembaran-lembaran yang kemudian disatukan hingga menjadi satu mushaf dengan ayat-ayat dan surat-surat yang tersusun serta dituliskan dengan sangat berhati-hati dan mencangkup 7 huruf yang dengan itu Al-Quran diturunkan. Dengan demikian, Abu Bakar adalah orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dengan cara seperti ini. Kodifikasi Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadi perluasan wilayah Islam. Salah satu